Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join di Zoom. Di sini ada 11, masih 11 ya, tidak ada penambahan, masih 11 mahasiswa yang atau baru ya, baru 11 mahasiswa yang join. Saya berharap ada kelanjutan dalam artian bukan hanya 11 orang. Karena peserta kuliah ini semuanya ada 31 kalau tidak salah itu. Saya berharap 31-nya ini bisa join semua. Mudah-mudahan yang lain tidak ada halangan untuk join bersama kita. Sebelum saya lanjut menyampaikan materi, tentunya tidak fair rasanya ketika minggu kemarin saya memberikan tugas, tapi namun mahasiswanya ataupun saya tidak ajak berdiskusi terkait tugas yang sudah diberikan. Yang sudah saya sampaikan di WA Group, bahwasanya ada beberapa mahasiswa, ada 2 mahasiswa yang kebetulan belum mengumpulkan tugas untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Berdasarkan penugasan di pertemuan kemarin, sebelum saya buka dan sebelum kita berdiskusi terkait materi perkuliahan, penugasan di pertemuan ketiga kemarin, yaitu saya ngajak, silahkan nonton film bagi yang belum, bagi yang sudah barangkali ingin nonton ulang, terus membuat resume dari film tersebut. Sebelum saya lanjut dan membuka perkuliahan, saya lebih suka dengan perkataan jujur. Seperti Mona, dalam mata kuliah lain, saya kurang paham Pak, kurang memahami, ternyata setelah ada tugas bisa memahaminya. Saya itu, jadi Mona gini, saya punya kebiasaan, karena Finlandia itu termasuk negara terbaik dalam dunia, di dunia ini dalam rangka pendidikan. Jadi Finlandia itu tidak memperbolehkan yang namanya PR. Jadi saya jarang memberikan PR kepada mahasiswa karena menurut saya itu rasional. Bukan bermaksud tidak pernah ada tugas, bukan demikian. Tapi bagi saya itu lebih rasional. Ya waktunya kuliah ya kuliah dengan serius, waktunya main ya main. Begitu juga sebaliknya ya. Saya ingin jujur saja. Saya ingin dapat istilahnya itu kejujuran. Yang memang merasa tugasnya copy paste dari punya temennya siapa ya? Bisa nyalakan mikrofon terus silahkan berkomentar. Yang merasa, kebetulan saya baca, ada yang sama plek, titik komanya juga sama. Saya harus negur, karena bagi saya yang namanya copy paste itu tidak boleh bagi saya. Silakan, yang sudah join di Zoom ada 13, barangkali merasa bisa langsung disampaikan. Saya kan pentingnya jujur. Kan itu tulis tangan Pak, masa ya ada yang sama Pak? Jauh hari kebetulan tulis tangan, tapi ada beberapa mahasiswa yang, bukan beberapa, mayoritas mahasiswa itu memang di sini dan di PDF kan ya, dari Word di PDF kan, namun ada juga sih yang Word jauh hari. Jadi ada yang, ya tadi saya sampaikan, titik sama komanya pun plek. Kalau misalkan tidak ada yang mau berkomentar dan memang merasa tidak apa-apa, saya lanjutkan pertanyaannya. Mungkin bisa juga itu mencari dalam internet, terus ngopi, misalkan sinopsis film tersebut ya. Apa judul filmnya malah saya yang lupa ya. Bahasa India apa judulnya jauh hari? Tare Zaman Pak. Betul, itu namanya ya. Karena bahasa India Tare Zaman. Ada parnya kok. Iya Pak, kayaknya iya. Tare Zaman par. Kita tidak tahu ya bahasa pengucapannya yang seperti apa. Yang pasti kita bisanya seperti itu. Bisa juga mahasiswa tersebut itu ngopi dari misalkan sinopsis film Tare Janpar misalkan. Terus langsung copy paste diplek tanpa ada editan. Padahal kan kalau harus saya sampaikan banyak sekali makna dalam film tersebut. Kalau masih belum mau jujur ya. Terus yang ketiga, tentunya kita akan lebih spesifik mata kuliah psikologi pendidikan kita kaitkan terlebih dahulu dengan penugasan di pertemuan 3 kemarin.
Karena belum ada yang mau berkomentar, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Yang di Zoom kan kebetulan beragama Islam, tentunya saya mengajak untuk melafazkan lafaz basmalah. Sebelum kita lanjut kepada materi, tadi sudah saya sampaikan di awal. Mona itu NIM-nya berapa, Mona? Kapan Pak? NIM-nya? Astagfirullahaladzim. 35. Oke, 35. 40.035. Bentar, saya tutup dulu. Saya tutup dulu share screen-nya. Jadi saya sekarang mencoba untuk bukan menghafalkan NIM ya. Jadi saya sekarang itu mencoba menghafalkan, bukan menghafalkan, lebih kepada jadi penugasan mahasiswa itu saya berikan dengan NIM, bukan dengan nama. Bentar, Mona 35. Karena Mona yang nyalakan kamera kebetulan termasuk yang banyak juga sih memberikan komentar dari film tersebut. Oke. Mona melakukan resume film ini, Mona sendiri nonton atau tanpa nonton? Iya, nonton lah Pak. Nonton. Sebelumnya memang belum pernah nonton? Belum, sama sekali belum. Ini kurang rapi, saya rapikan. Jadi Mona dan yang lain, nanti kalau sudah perkuliahan offline, kita semuanya bareng-bareng belajar mengoptimalkan Office Word. Bukan berarti seluruh mahasiswa harus punya laptop, tidak demikian. Kan kalau di kampus kan ada lab komputer, kita bisa menggunakan lab komputer, atau bahkan cukup komputernya 1 atau 2 terus kita pakaikan LCD, kita belajar mengoptimalkan Office Word. Terlebih lagi untuk angkatan 2020, ini saya dapat info yang sudah saya sampaikan sebelumnya, harus membuat artikel ilmiah. Nah, modal artikel ilmiah kan kita harus ada penelitian. Salah satu penelitian yang pasti bakal dilakukan yaitu misalkan pembuatan skripsi. Kita lanjut ke sini. Mona sudah nonton film, ini filmnya memang lumayan panjang ya. Jadi film India itu jarang sedikit film India itu. Iya. Tambah biasanya ada nyanyi dulu ya Mona ya. Iya Pak. Betulnya biasanya sok selalu ada nyanyi. Apalagi kalau salah satu bintangnya mesti nyanyi. Kan masing-masing tahu ya siapa bintang film yang sering itu nyanyi, nggak ada berantemnya biasanya. Terus yang keduanya Mona, dalam film tersebut pertama kali yang disuguhkan dalam video tersebut atau dalam film tersebut apa Mona? Pertama kali disuguhkan. Gimana Pak maksudnya? Kayak alur ceritanya? Kan dalam opening film, kalau awalnya kan tentunya kan ada opening, ada sponsor dan lain sebagainya ya. Terus setelah itu ditawarkan apa dulu? Misalkan apakah langsung ke si tokoh utama atau seperti apa seingat Mona? Atau yang lain juga berkomentar, silakan, tidak harus Mona. Seingat Mas Mona tuh itu loh Pak, apa namanya, kayak anak kecil dia berantem gitu, yang si Isannya berantem sama temennya kayak gitu. Yang lain bisa menambahkan ya, bukan hanya Mona. Jauh. Saya Pak. Oh silakan, siapa? Ahmad Solihin suaranya ya? Ya. Seingat saya openingnya itu jelas langsung ke tokoh utama sebenarnya, tapi di alur ceritanya itu menggambarkan si Ihsan ini memang anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ketika si Ihsan mau berangkat sekolah, si Ihsan ini malah mengobok-ngobok saluran air yang ada ikannya kalau nggak salah. Jadi dia tuh ditarik sama sopir untuk segera ayo masuk karena mau terlambat gitu kan. Si Ihsannya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Di ini kita baru berbicara opening. Ingin saya lanjutkan ya sebelum berkomentar lebih detail. Film ini pernah dikaji secara serius oleh salah satu program studi saya sebutlah program studinya prodi psikologi di salah satu kampus swasta, sebutlah dengan nama UAD. Ini dikaji secara serius. Bahkan mahasiswanya itu disuruh nonton menggunakan kaset CD aslinya waktu itu. Ya kalau zaman sekarang kan jarang lah orang beli CD ataupun DVD asli ya. Kalau ada di YouTube kenapa, atau bahkan nonton-nonton film-film yang gratis katanya kan seperti itu. Dikaji secara serius dan bahkan konon ini bisa sampai 1 semester. Nah, kalau kita mengkaji film ini cuma 1 pertemuan, berarti kan kita jauh lebih melampaui daripada prodi psikologi pendidik, daripada prodi psikologi.
Nah, kenapa kok harus saya sampaikan? Sebetulnya film itu banyak di televisi itu, ataupun di dunia ini banyak contoh-contoh film. Tapi alur filmnya yang kemungkinan besar lebih banyak bakal diterima oleh orang awam, seperti kita ya orang awam, bukan ahli psikolog, tentunya film tersebut. Dimulai dengan yang tadi disampaikan, di awal-awalnya kan ada prolog dulu ya, ada prolog dan seterusnya. Singkat cerita langsung kepada tokoh utama. Nah, di sini juga sebetulnya yang paling awal itu kan disampaikan. Ketika kita belajar ataupun ketika kita jadi guru, tolong hindarkan yang namanya kamu salah, kamu tidak bisa dan seterusnya. Karena itu tujuannya tidak membangun. Apalagi ingat, meskipun kalian nanti dimungkinkan ngajarnya level SLTP atau SLTA ya, tentunya bukan sekolah dasar. Meskipun kalian SLTP ataupun SLTA, hal yang seakan-akan menjatuhkan mental atau bahkan menjadikan seseorang itu malas itu dihindarkan. Seperti contoh, misalkan kalian jadi guru PPKN, taruhlah memberikan kuis, ternyata ada satu siswa ketika diberikan kuis itu 5 pertanyaan misalkan. Dari 5 pertanyaan ternyata salah 5-limanya. Kita jangan langsung mengatakan dia dengan bahasa kasar bodoh ataupun dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena itu ya tidak membangun ke anaknya. Nah, begitu juga dengan alur film ini, barangkali ada yang bisa berkomentar anak tersebut termasuk berkebutuhan khususnya ataupun kekurangannya disebut dengan istilah apa? Saya Pak, Apa? istilahnya disebut disleksia atau kemampuan dia kurang cakap untuk menulis, untuk membaca. Itu sesuatu yang di film itu anak itu kayak gitu Pak. Oke. Di Indonesia ada atau tidak anak yang diseleksia? Saya rasa banyak. Seperti Di sini ada. Sebentar, Ahmad Solin dulu. Barangkali Ahmad Solin bisa memberikan contoh yang barangkali orang juga tahu nih. Yang memang diseleksia. Maksudnya contoh gimana? Contoh orangnya siapa? Ada. Di kalangan selebritis di Indonesia ada? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau di daerah ataupun tempatnya Ahmad Solihin ada? Ada sih anak kecil tetangga saya Pak. Oh gitu. Barangkali ini bisa memotivasi ya, karena masing-masing itu ada kelebihannya. Barusan yang berkomentar siapa, suara perempuan? Iya, Pak. Oke, Mila. Soalnya saya kan pas dulu SMA kan sering berkunjung ke sekolah SLB. Nah, di sekolah SLB itu ada anak yang kayak autis kayak gitu. Cuma keluhannya nggak bisa membedakan kayak huruf B, P, kayak gitu. Emang menurut Mama, Pak? Ulangi. Itu film. Mila? Pak, suara saya nggak jelas. Putus-putus. Dilanjut. Saya baru mendengar yang jelas itu sampai SLB gitu tadi tuh. Oh, dulu sewaktu saya SMA kan SLB. Di SLB itu kebetulan ada anak yang mengalami kebutuhan khusus kayak gitu. Jadinya saya sedikit tahu tentang disleksia itu kayak gimana. Oke, disaringkan kepada teman-teman disleksia itu seperti apa? Jadi disleksia itu kesusahan untuk menghafal. Misalkan hari ini di SLB pembelajaran kayak menulis kayak gitu. Hari ini ingat bisa, tapi hari besoknya udah lupa lagi. Jadi di memorinya itu nggak bisa mengingat lama kayak gitu Pak, cepet hilang. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi. Di tempat ataupun di lingkungannya Mila ada yang seperti itu? Ada juga. Oke. Tapi nggak sekolah. Itu yang ini yang harus kita lebih lanjutkan ya.
kebutuhan khusus seperti ini, kalau anak tidak sekolah justru malah dia merasa saya dikucilkan, mungkin bahkan merasa saya kok tidak sekolah, apakah saya tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti oleh kita. Dunia ini kan yang punya Allah. Ya, kita tidak tahu apakah di antara kalian semuanya yang laki-laki calon bapak, yang perempuan calon ibu, kalau misalkan suatu ketika Allah menakdirkan kita punya anak demikian, kan kita harus segera mengambil sikap. Kalau tidak disekolahkan ini tentunya kurang baik untuk mental dan psikis tentunya ya, secara pribadi dia. Mila tahu salah satu selebritis atau contoh selebritis yang diseleksi ya? Kurang tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Silakan, siapa? Jauh hari, Pak. Jauh hari siapa? Ini anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Betul. Aska. Betul, salah satunya itu Aska atau anaknya Deddy Corbuzier ya, Aska Corbuzier. Yang penting bagi kita adalah jangan pernah membedakan. Kita tahulah, kalian juga barangkali sudah tahu siapa Deddy Corbuzier, siapa anaknya. Sekarang anaknya jago bahasa Inggris, tumbuh dewasa, tumbuh cepat gede, dan lain sebagainya. Dalam kepribadian mungkin dia dia spesial daripada yang lain. Terus kita lanjut kepada filmnya, di film. Jadi di film tersebut betul tadi Ahmad Solihin menyampaikan ketika di awal seorang anak yang harusnya berangkat sekolah malah main sama ikan, ngambil ikan, berangkat sekolah naik bis terus diturunkan dari bis, masuk ke sekolah juga pagarnya malah dinaikin, terus main sama hewan dan seterusnya. Nah, yang perlu bagi kita adalah kira-kira kalau mengidap disleksia, ini ada obatnya atau tidak kira-kira? Kita berdiskusi. Kita bukan dokter kesehatan, kita bukan psikolog. Namun kan kita bisa berdiskusi. Kira-kira ada obatnya atau tidak? Kalau menurut Mona sih Pak, kayaknya nggak ada Pak. Mungkin lebih ke pelatihan terus. Kalau Ihsan itu kan secara dilatih terus sama oleh gurunya yang baru, jadi dia bisa membaca, bisa berhitung, terus bisa membedakan huruf-huruf yang dia suka kebalik-kebalik gitu Pak. Dan konon ketika dengan tulisan, itu katanya tulisannya kan goyang-goyang ya. Jadi kalau di kita kan mungkin N bisa terbalik dengan U ya, kalau huruf Latin kita. Dan memang di film ini tertambah dengan ada perbedaan antara Ihsan sama adiknya atau kakaknya. 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 Yang mana kakaknya sering berprestasi. Pintar banget. Nah, ini bagian dari pembelajaran yang kesekian kalinya, barangkali bukan kedua ya, kesekian kalinya. Anak ini masing-masing memiliki kelebihan. Jadi kalau ada satu anak yang memang tidak begitu gemuk, jangan dikatakan yang aneh-aneh ya, masing-masing kan unik anak itu. Yang penting bagi kita adalah kalau memang dicukupkan untuk membatasi ya dibatasi. Tapi pembatasan itu kan ada, ya maksud saya gini loh, suatu ketika kalian punya anak, misalkan anak usia 2 tahun, kalau memang dia berekspresi untuk main, biarkanlah berekspresi. Tapi kalau lihat di depannya ada api, jangan dibiarkan. Tentunya kita amankan ya anak tersebut, ya berekspresi itu yang sewajarnya. Nah, demikian juga dengan si Ihsan ini. Jadi bisanya itu ya terkesan semuanya itu kan hanya main. Beda dengan kakaknya yang pinter, yang berprestasi dan lain sebagainya. Dalam kisah film ini juga selain membandingkan antara kakak dan adik, ada sebetulnya yang lebih jauh yang dirasakan oleh anaknya. Barangkali si Ihsan ini kurang perhatian lebih daripada kakaknya barangkali ya. Barangkali terus dari segi berpakaian juga seadanya, kalau Ihsan itu asal-asalan beda dengan kakaknya. Kita lanjut ke masih dalam kisah film ini. Ketika terjadi waktu itu kan bermain ya, alurnya itu saya masih ingat sedikit-sedikit ketika sedang bermain, itu kan sempat berantem ya si Ihsan itu. Ada yang masih ingat berantemnya karena apa?
yang berantem sama tetangganya, yang karena disuruh ngambilin bola. Hah? Terus Isan kan kalau yang berkebutuhan khusus kayak gitu kan nggak bisa melempar bola kayak gitu Pak. Nggak bisa memindahkan bola kayak gitu dilempar. Jadinya yang anak gendut itu ngajak berantem ke Isan. Kayak gitu kurang lebih ceritanya. Cerita berantem lah sampai ada yang keluar darah ya karena ya temannya segerombol terus temennya juga lebih gede. Eh, dari keluarga Ihsan memang kita akui ya untuk orang tua itu memberikan perhatiannya agak kurang. Di luar di tempat dia bermain bersama teman-temannya juga demikian. Dikucilkan, tidak ada temannya dan lain sebagainya. Barangkali inilah yang menambahkan kepada si Ihsan itu untuk minder ataupun hal lain sebagainya. Nah, atau bahkan di antara mahasiswaku semuanya di sini dari 19 mahasiswa yang sudah join, barangkali ada yang pernah merasakan hal yang sama. Hal yang sama dalam artian saya ngerasa dikucilkan oleh teman-teman saya. Barangkali pernah ada. Dan kalau memang pernah ada, tolong disampaikan seperti apa rasanya. Saya yakin pernah, termasuk saya juga pernah. Mona pernah, Pak. Oke, singkat cerita Mona. Ceritakan. Kalau Mona dulu tuh itu Pak, bukan apa namanya, kayak Mona tuh malu gitu loh Pak. Orangnya tuh malu banget waktu pas SMA. Itu nggak ada teman sama sekali. Jadi kalau misalnya pas istirahat itu makannya makan sendiri di dekat tangga. Meskipun kayak ada teman juga kan datang gitu, tapi Mona tuh nggak tahu kenapa kayak merasa malu, terus minder juga gitu. Kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya kemana-mana sendiri, ke warung sendiri, beli jajan sendiri, kemana aja sendiri, nggak pernah sama teman-teman. Kalau olahraga pun juga kalau apa namanya kayak kumpul-kumpul gitu ya Pak, Mona juga sendiri. Kayak apa namanya? Kayak Mona tuh lebih seneng kalau ngapa-ngapain tuh sendiri. Itu memang Mona yang membatasi diri atau memang nggak diajak temannya Mona? Kalau diajak tuh sering Pak, tapi Mona tuh kayak ngerasa minder sama nggak suka rame-rame gitu dulu. Nah, itu kan berbicara dulu. Keadaan sekarang nih 2021 apakah masih? Kalau ini memberanikan, kalau pas waktu ini sekarang ini Mona tuh berjanji sama diri Mona sendiri kan. Kalau udah kuliah nanti pokoknya Mona pengen punya banyak temen, punya banyak kenalan gitu. Kayak gitu. Memang Mona dan ya ini kan kebetulan Mona yang cerita. Jadi hal-hal demikian itu kalau kita nggak mulai merubah dari sekarang, tentunya kita nggak bakal mau merubah. Saya Mona ingin cerita ke Mona. Contoh ya, contoh fakta, contoh nyata. Ketika saya zaman SMP dulu, jadi saya SMP itu kelas 2, waktu itu saya tidak tahu tiba-tiba saya dicalonkan sebagai calon ketua OSIS. Waktu itu ada 5 calon, dan dari kelima calon, ini 4 calon saingan saya ini super terkenal dan pasti bakal menang ketika pemilihan calon ketua OSIS itu. Singkat cerita, terjadilah pemilihan dan akhirnya singkatnya saya yang menang. Saya Mona tidak tahu pengalaman apa itu organisasi, tidak pernah yang namanya memanage dan lain sebagainya. Dan bahkan Mona, saya selama 1 semester ketika ada kegiatan OSIS itu saya nggak pernah sambutan karena saya nggak berani. Yang sambutan wakil saya. Wakil saya kebetulan perempuan, jago bahasa Inggris, dan memang kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan bintangnya lah waktu itu. Dia yang selalu sambutan. Sampai suatu ketika saya, mungkin kalau zaman sekarang itu istilahnya digojlok ya, digojlok oleh wakasek kesiswaan kalau zaman sekarang itu. Bahkan saya disuruh, coba bayangkan, saya jadi pembina upacara. Jadi kan setiap hari Sabtu itu ada upacara, tapi seragamnya pramuka. Kepala sekolah, guru itu semuanya ada di sana. Ketika pembina harusnya hadir, masuk kepala sekolah, saya yang disuruh maju. Rasanya seperti apa, Mona? Di lapangan upacara, jadi pembina upacara yang pesertanya satu sekolah. Gugup Pak, gugup gemeter. Tentunya bukan gugup lagi, keringet tapi dingin rasanya. Dan wah itu asli rasanya itu pokoknya rasanya itu mau pulang lah saking malunya Mona. Iya. Tonton satu sekolah, bayangkan aja jadi pembina upacara yang kita tanpa modal apa-apa.
Tapi waktu itu pembina OSIS, betul pembina OSIS menyampaikan, kan yang memberi gojolokan kan wakak kesiswaannya. Ini yang memberikan masukan kan pembina OSIS. Waktu itu guru olahraga namanya Pak Asep, saya masih ingat. Besok di konsep, Pri, kalau mau jadi pembina upacara. Saya langsung pulang, langsung konsep. 1 minggu saya konsep untuk khawatirnya minggu depan saya jadi pembina. Dan minggu depan betul saya jadi pembina, alhamdulillah lancar. Ada yang unik. Setelah 1 kali saya lancar jadi pembina, rasanya itu pengen jadi pembina lagi. Tapi kan tidak mungkin. Setelah itu terjadi, setiap kali ada sambutan, pasti saya sambutan. Ini sebagai bukti bahwasanya kalau bukan kita yang memulai untuk perubahan, tentunya tidak. Mona juga tadi sampaikan, cari teman sebanyak mungkin, tapi tolong pilih teman. Bukan pilih-pilih teman ya. Semua Mona boleh jadi teman. Tapi kita harus tahu ada batasannya. Ya tentunya baik secara agama ya, baik secara etika moral masing-masing kan ada batasannya. Jangan sampai yang tidak seharusnya malah jadi yang aneh-aneh lah gitu loh. Seperti contoh misalkan dalam berbahasa, kebetulan Mona pas kuliah nanti banyak temennya misalkan dari Jakarta. Jakarta mungkin kan ngomong lo gue kan biasa. Mona pas pulang ketemu sama bapaknya terus langsung lo gue kan agak aneh juga gitu loh. Atau contoh yang lainnya lah, silahkan masing-masing bisa memberikan contoh yang memang tidak membangun. Oke lanjut. Dalam film ini kan juga ketambah ketika si Ihsan itu berantem sama si anak tetangganya datang dan memang bapaknya langsung dalam kisah filmnya kan memukul ya. Iya. Secara tidak langsung kan ada refleks. Yang namanya ibu itu tidak mungkin. Kalau bapaknya memukul anaknya, tidak mungkin ibunya memukul juga. Itu naluri ibu. Ya silahkanlah, jangan jauh-jauh lah kalian mahasiswaku yang masih utuh ya keluarganya, senakal apapun anaknya, tetap dia anak ibunya. Dan ibu tidak pernah mengatakan, kamu bukan anak saya kan tentunya tidak pernah. Yang dibiasakan oleh orang tua memang kelanjutannya ya, ketika bapaknya keras, ibunya coba lembek, atau sebaliknya ya, ketika ibunya keras bapaknya lembek. Kembali ke dalam film tersebut atau kembali ke dalam permasalahan yang pernah dirasakan oleh Mona. Mona itu kan hanya 1 dari berapa mahasiswa yang join? 1 dari 21 mahasiswa yang cerita ke saya. Saya juga sudah cerita tentang saya pernah loh ngerasa malu, ngerasa itu kayak nggak berharga. Ternyata bisa ditindaklanjuti. Ya tentunya dari kita masing-masing ya, dari kita masing-masing. Pernah atau tidak di sini yang merasakan dibully, misalkan nama bapaknya itu Parjo, anaknya Parjo, pernah nggak? Pernah, Pak. Oke, atau bahkan bapaknya itu punya nama panggilan yang kurang enak, terus teman-teman kita manggil itu. Nah, ini saya ingin cerita, ketika saya kuliah di Jogja, saya tidak tahu kalau dia itu namanya punya nama asli. Teman-temannya manggil Yanto. Ya saya ikut manggil Yanto lah. Suatu ketika saya diajak main ke tempatnya, kebetulan dia punya pecel lele tertuliskan pecel lele Pak Yanto. Saya nanya, bapak kamu siapa namanya Yanto? Berarti selama ini saya manggil nama bapaknya. Tapi kan saya tidak tahu posisinya. Setelah itu saya tidak pernah lagi manggil dia nama Yanto. Ternyata Yanto bapaknya. Nah, yang merasa pernah dipanggil nama bapaknya seperti apa rasanya? Saya juga sama pernah merasakan. Ya, saya juga pernah merasakan masa kecil ya. Namun yang ingin saya lanjutkan adalah masing-masing ini kan barangkali berbeda posisi, waktu, dan keadaan ketika merasakan yang namanya secara tidak langsung dibully atau dikucilkan. Ada yang mau cerita lagi terkait perasaan ngerasa dikucilkan atau ngerasa malu atau ngerasa minder yang tadi Mona sampaikan? Saya sudah berjanji pada diri saya supaya pokoknya harus bisalah berubah. Silahkan, ada yang berkomentar? Silahkan. Mona aja, Pak. Mona. Kalau dulu pas sering dipanggil sama orang tua itu waktu SD. Jadi pas SMP itu udah nggak lagi. Kalau SMP itu udah ya nggak apa namanya, orang tua tuh nggak dijadiin bercanda.
kayak gitu. Tapi kalau dulu kan waktu kecil tuh kalau misalnya nggak suka tuh kayak marah gitu Pak. Jadi kalau marah tuh berantem. Maksudnya kayak langsung berantem aja gitu Pak. Nggak mikir nanti ke belakangnya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Terima kasih Mona sharingnya. Yang lain ada yang mau disampaikan? Pernah atau tidak, kembali lagi pertanyaan saya, pernah atau tidak kita ngerasa dibandingkan? Karena Mona sudah, silakan yang lainnya berkomentar. Misalkan Ahmad Solihin punya tetangganya kuliahnya di kampus A, terus malah Ahmad Solihin di kampusnya yang biasa atau bahkan lebih dari biasa. Atau yang lain silahkan Ahmad Solihin. Pernah ngerasa dibandingkan? Tentu pernah lah Pak, semua anak juga. Wah. Oke, cerita ke kami yang fakta pernah dibandingkan dan paling tidak itu yang paling kalau dalam bahasa kasarnya itu saya tidak nerima gitu loh. Biasalah kalau anak laki-laki di lingkungan kami kan yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 1-2 Pak, yang lain tuh kerja gitu. Nah, ketika menjelang Lebaran itu pasti kuping tuh panas banget Pak. Oke. Dibanding Ya biasa. Ya, masalah itu loh si anak A, anak B gitu, dia udah ngirimin orang tuanya, ngasih THR sekian gitu. Nah, kadang orang tua kan ngomong sama saya yang lagi kuliah itu kan kayak, ini maksudnya apa gitu kan. Jadi kayak suka gini amat ya jadi anak, apa nanti saya jadi orang tua kayak gitu juga gitu kan. Oke, Ahmad Solihin. Alhamdulillah saya itu paling belum pernah yang namanya ya mungkin ada ya, cuma saya tidak dengar aja mungkin dari orang tua saya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah merasakan demikian. Toh walaupun itu bisa terjadi Ahmad Solihin, kita buktikan saja bukan dengan kesombongan ya, tapi buktikan saja dengan prestasi. Barangkali yang lain memang bisa karena sudah dan punya. Kalau kita kan baru mengumpulkan. Ya tentunya rasa yang dirasakan kan semua itu pasti. Atau bahkan pernah ketika kecil barangkali merasakan, sekarang kan ada sebuah meme itu menceritakan gambar seorang anak ketika dimarahin atau bahkan dipukul, sempat berpikir atau mau kabur aja, dan lain sebagainya. Itu kan yakin pernah merasakan ketika kecil. Dan itu manusiawi. Apakah saya belum pernah? Sama, pernah. Barangkali perbedaannya kalau zaman saya kecil, yang namanya kontak fisik itu biasa. Mungkin kalau kalian hampir tidak ada barangkali ya, hampir tidak ada barangkali, ataupun masih ada tidak apa-apa, itu kan demi perbaikan. Terus selanjutnya masih kembali ke dalam filmnya si Ihsan tadi, alur cerita selanjutnya ketika sudah masuk sekolah, si Ihsan ngerasa tidak bisa menjawab, terus dikeluarkan oleh gurunya. Dan ini memang poin selanjutnya bagi kita bahwasanya tidak boleh kita memberikan pembedaan kalau berlebih. Misalkan pembedaan yang menjadikan motivasi, saya pikir boleh-boleh saja. Asalkan tujuannya tidak membuli. Ya tentunya masing-masing kita kan bisa memberikan hukuman yang memang taruhlah bisa mendidik. Misalkan Ahmad Solihin ada siswanya ketika ngajar itu tidak mengerjakan tugas. Kamu push up 500, ini kan tidak mendidik. Saya pikir meskipun push up itu bagus, tapi kan kalau 500 atlet pun mungkin belum tentu bisa kalau 500. Tapi kan yang mendidik lah. Jangan yang menjadikan siswa itu malah mundur. Beberapa sekolah misalkan ada yang melakukan kalau anaknya terlambat disuruh membersihkan kamar mandi atau lain sebagainya. Bukan masalah kamar mandinya, tapi tanggung jawabnya. Ini berbicara tanggung jawab yang paling mudah, gak usah jauh-jauh lah. Ketika kuliah ada tugas, nah, kalau belum mengerjakan tugas itu kan sama dengan yang namanya tidak punya tanggung jawab. Ihsan sendiri kalau dalam kisah filmnya memang dia selalu menyendiri. Atau jangan-jangan film ini bisa mewakili perasaan Mona beberapa tahun ke belakang, jangan-jangan. Iya, Pak. Jangan-jangan bisa mewakili yang merasa sendiri dan atau bahkan merasa menyendiri ya ingin menyendiri. Jadi bahan obrolan, jadi bahan bulian teman-temannya, atau bahkan zaman sekarang itu lebih istilahnya itu apa ya, dikucilkan lah oleh teman-temannya karena keunikan dia.
Dalam kisah film tersebut si Ihsan juga ya ada keunikan-keunikan yang lain lah yang tidak bisa diterima, yang tidak bisa yang bukan yang tidak bisa ya, yang tidak dilakukan atau tidak berguna bagi temannya, dalam artian Ihsan ini unik, yang lain kan tidak unik. Termasuk ketika pembagian rapot. Kisah filmnya lebih cepat ya, lebih cepat. Ketika pembagian rapot, ternyata Ihsan itu termasuk anak yang kurang bagus. Khususnya katanya dalam berbahasa Inggris dan bahasa Rusia kalau tidak salah itu. Termasuk mahasiswa saya di sini, mahasiswaku semuanya yang ada di Zoom, barangkali ada yang mungkin ngerasa lemah dalam satu mata pelajaran ketika sekolah. Kalau saya ngerasa mata pelajaran bagi saya yang sangat, bukan tidak saya suka ya, yang sangat tidak saya pahami itu sampai hari ini tetap yang namanya kimia saya itu. Saya sampai hari ini tidak paham apa itu kimia. Apalagi kalau harus ngitung-ngitung. Agak lebih mending matematika dengan temanya peluang, itu saya agak mending. Atau fisika, jarak, itu agak mending. Nah, yang saya maksudkan adalah paskah atau tidak ketika seorang guru memberikan kekurangan anaknya informasi kepada orang tuanya ketika anaknya ada. Barangkali ini kan tidak tepat. Apakah saya ingin cerita lebih lanjut. Ketika saya SMA, Mona dan mahasiswaku yang lainnya, saya SMA kelas 2 itu hampir tidak naik kelas. Ingin saya ceritakan. Dan bahkan ketika rapat verifikasi kenaikan kelas, hanya satu guru yang membela saya untuk naik kelas. Dan bagi saya sampai sekarang saya tetap masih takdim, bukan yang lain tidak takdim ya, tetap saya berkomunikasi baik, tapi hanya beliaulah yang bisa mempertahankan saya sampai saya naik kelas. Jadi waktu itu saya masuknya kelas bahasa. Satu kelas 28, 24 cewek, 4 cowok. Saya tidak naik kelas bukan karena tidak pernah ikutan ujian atau bahkan tidak mengerjakan tugas. Cuman memang saya waktu itu saya akui, saya belum tahu yang namanya skala prioritas. Jadi saya selama 1 minggu itu paling masuk kelas itu berapa kali. Dengan ikutan kegiatan, ya kegiatan kalau kan kebetulan saya aktif di OSIS, aktif di yang lainnya lah. Nah ini yang ingin saya sampaikan, pelajaran kedua bagi kalian. Selain tadi saya berusaha mencoba belajar untuk ngobrol di depan umum ya. Yang keduanya adalah kita tahu skala prioritas. Mona, Ahmad Solihin, Mila, dan yang lainnya, tugas utama kalian adalah kuliah. Bagaimana saya kalau kerja silahkan, tapi tugas utama kalian adalah kuliah. Ingat tugas kalian utama adalah kuliah. Saya ketika kuliah itu pernah ngobrol sama orang tua saya. Pak, saya mau kerja. Padahal kerja waktu itu saya 2011 itu mau nungguin warnet. Paling tidak bisa ngerjakan tugas, bisa ngeprint dan lain sebagainya. Orang tua saya menyampaikan dengan simpel, kalau kuliah ya kuliah. Dan inilah ilmu yang kedua yang ingin saya sharingkan ke kalian. Bukan berarti kalian nggak boleh kerja, bukan. Tapi kalian tahu skala prioritas. Kejadian saya hampir tidak naik kelas itu karena saya skala prioritas. Ketika saya harusnya masuk, malah saya tidak masuk. Dan yang namanya sekolah ya, ketika ada satu teman jarang masuk dengan kesibukannya apapun ya, kan teman itu cenderung agak mengesampingkan kita, agak mengecilkan kita. Saya jarang diberitahukan. Nah, terkait masalah skala prioritas yang saya maksudkan. Terus lebih lanjut, berbicara masalah naik kelas, di zaman kuliah kan tidak ada istilah naik kelas, atau bahkan tidak ada istilah naik semester. Namun yang perlu kita pahamkan kan terkait masalah imbas kepada nilai. Kebetulan kan yang di Zoom ini mayoritas mahasiswa yang KIPK. Ingat, pertahankan kalian yang sudah memiliki IPK 4, syukur-syukur semester 3 ini IPK-nya 4 lagi. Bagi yang belum 4, ayo maksimalkan, barangkali bisa tembus IPK 4. Terus singkat cerita lebih lanjut dalam filmnya, dan bahkan kalau tidak salah kan filmnya itu menceritakan si Ihsan itu pindah sekolah ya? Ya Pak. Betul kan, Ihsannya pindah sekolah dan konon sekolahnya itu seperti asrama gitu.
seperti asrama dengan harapan orang tua dia bisa lebih disiplin ataupun lain sebagainya. Kira-kira nih Mona kalau punya anak, anaknya itu nanti baru sekolah seusia Ihsan. Tega nggak kalau misalkan Mona nitipkan anaknya di salah satu asrama? Enggak, Pak. Enggak ya, Ya, apalagi punya pribadi Ihsan yang seunik itu ya seperti Ihsan. Ya jangankan Mona ya, pertanyaannya yang saya aja sendiri jangankan untuk diasramakan ya, menitipkan anak itu kepada misalkan apa ya, tempat penitipan anak lah. Saya belum berani ya, mudah-mudahan tidak bakal berani. Karena ya anak ya tetap anak. Kembali lagi ke kisahnya si Ihsan. Dalam kisah film tersebut, pas Ihsan masuk di asrama, yang sudah nonton film ya, tidak hanya Ahmad Solihin sama Mona dan Mila, yang lain juga tolong berkomentar. Ketika Ihsan ditinggalkan di asrama, apakah Ihsan ada perubahan? pertamanya belum, Pak. Kalau dia tambah stres gitu loh, Pak. Ya, karena dia aja kayak pakai baju aja belum bisa. Betul. Betul. Apakah ketika sekolah di sana Ihsan punya teman? Nggak punya. Sama kayak di sekolah yang pertama dikucilkan gitu. Ada satu yang apa namanya kakinya sakit itu pakai tongkat. Nah, itu yang saya. Teman sebangkunya ya, duduk sebangku ya. Ya. Sebangkunya yang mau menemani Ihsan kemana-mana, atau bahkan mungkin Ihsan yang mau menemaninya. Memang mahasiswaku semuanya, yang namanya orang ketika mempunyai fisik sempurna, barangkali melihat orang lain yang terlihat seakan-akan kurang sempurna itu secara tidak langsung, males Tapi kalau dia merasa ada kekurangan, barangkali bisa menemani atau bahkan bisa saling mengisi. Jadi saya, Ahmad Solihin, Mona, pernah melihat dua orang tua yang suaminya buta, yang istrinya lumpuh. Ketika berjalan di pinggir jalan raya, digendong istrinya. Istrinya bisa melihat tapi tidak bisa berjalan. Suaminya bisa berjalan tapi bisa melihat. Betapa kompak, bukan? Betapa kompak sekali. Sebentar, ada yang ketok pintu. Mona, Ahmad Solihin, dan yang lainnya termasuk Rifki, sepintas akan saya perlihatkan filmnya. Ini sebentar ya, kebetulan ada tamu sebentar. Ada tamu mau legalisir, terus saya perlihatkan filmnya. Kalau yang belum nonton sepintas saja ya. Setelah itu saya akan kembali lagi kalau ngajar. Sebentar ya, paling tidak. Iya, Pak. Silakan kalau mau. Tapi macet-macet malahan. Sudah mau. Aku ingin bentuk yang sempurna, kalau tidak, sana pergi. Kasihan tahu kalau kayak gini tuh aku nggak tega loh ngeliatnya. Guru killer. Solihin taruh guru killer. Enggak. Saya nggak bisa marah. Iya, nggak bisa marah. Kadang bingung mau marah gimana tuh. Kasihan anak orang. Saya belum nonton ini sampai habis loh. Kurang 20 menit. Astaga.
Terakhir Udah. Kak, terakhir di mana? Aku berapa hari? 3 hari. Tak paus-paus sih. Oh, Astaga. aku dari pagi sih, tapi tadi kurang 20 menit lagi. Endingnya kayak mana? Ini tuh filmnya udah lama. Lainnya. Oh, 2007. Iya. Yo ya, sesuai banget. Endingnya tuh dia lomba gambar. Tuh dia menang. Terus orang tuanya marah-marah lagi nggak? Enggak lah. Itu kan Enggak. pas di asrama itu rapotnya jadi Bangga bagus. gitu. Oh, ini ya, gara-gara ada guru baru itu ya? Dia kompetensinya dibedain. Enggak pengetahuan dia kayaknya. Dari hasil karya-karyanya itu loh. Gambar-gambarannya. Promosi. Mau tanya, kalau disleksia sama autis tuh sama nggak sih? Ya, 11-12 lah. Oh, tapi kan kalau misalnya autis tuh kadang kayak beda banget sama si Ihsan. Ihsan kan ada kemampuan gambar kan. Lebih parah kalau autis itu. Iya, lebih Kalau parah. idiot gimana? Ya, di autis itu lah. Autis Oh. lebih parah. Berarti dia nggak punya kelebihan. Saya rasa enggak. Karena udah rada mana gitu. Beda dia. Tetangga aku parah banget loh, gila. Ngapa? Dia kenapa? Disleksia iya, autis iya, sama kayak setengah idiot kayak gitu, kasihan ya. Sekarang Terus udah umur 15. Terus aktivitasnya ngapain? Diem aja gitu? Makan, tidur, main Tidur. doang. Tapi dia kalau berkomunikasi nyambung nggak sih? Enggak. Ngomong enggak. Ngomongnya suka ngelantur atau gimana? Kayak orang nggak bisa ngomong tapi sebenarnya bisa ngomong. Ya betul, nggak bisa baca aja, nggak bisa ngungkapin kata-kata gitu. Oh, gitu. Tapi kalau sama kayak orang tuanya gitu, menurut nggak atau melawan? Bisa, tapi cuma orang tuanya yang tahu. Oh, tapi dibebasin ya, nggak di rumah terus gitu? Dia kalau dibebasin ke lingkungan malah bahaya, Oh, iya tau kenapa? Suka mukul? membahayakan orang malahan. Oh, kalau Ya. aku dulu ada loh yang waktu dia tuh anak profesor dosen di UGM. Jadi tuh kayak gitu, berkebutuhan khusus. Tapi kalau misalnya kita ajak ngobrol gitu, dia bisa nyambung. Tapi kalau misalnya kalau dijelasin, dia tuh blank banget, nggak bisa sama sekali. Kayak gitu. Tapi tempatku ada yang kayak gitu. Tapi tuh kok dia bisa paham ya kayak hari raya gitu. Terus tuh dia pakai baju ini kalau hari raya terus gitu. Kok bisa Iya, tahu ya lebih mereka orang-orang gitu. Dia tahu kayak gitu. Tingkatannya beda-beda ya, ada yang parah, ada yang nggak Iya. terlalu parah gitu. Ya. Katanya juga ini kalau disleksia ini juga faktor genetik sama faktor apa ya kemarin tuh? Keturunan. Faktor keturunan sama Pak sama nggak sih? Genetik sama keturunan sama ya? Sama. Oh iya. Otak kirinya ada yang nggak jalan. Oh. Ya hidup gitu. Nah ini loh, aku sedihnya di sini loh. Pas di momen sini. Nah mental itu. Ini kalau Suara kamu putus, Mil. Tapi sebenarnya kakaknya juga baik loh. Maksudnya tuh kayak mau gitu. Mau bantuin dia, mau deketin dia. Nggak kayak dikucilkan banget. kan kakaknya pintar, jadi dia tahu keadaan gitu. Cuma orang tuanya aja yang keras itu kan, otoriter banget. Gitu. Tapi ibunya enggak loh, enggak suka mukul, jadi kayak bisa gitu loh. Bapaknya yang nggak bisa ngerti. Kamarnya masih gimana? Oh, di mimbar, Pak. Yes. Bisa ya. Yang pas menang lomba gambar itu mau nangis. Kamu sempat nangis juga, Tajal? Mana?
Ya. Oke, kita Nanti kalau bentar saya stop dulu ya share screen-nya. Saya stop dulu share screen-nya. Iya, Pak. Karena ada yang legalisir, jadi kebetulan TU Fakultas itu kan hari Jumat, itu pulangnya lebih awal, jam kerjanya sampai jam 1. Jadi ya mau tidak mau kebetulan saya pas sendiri terus saya tindak lanjuti. Tadi kok saya sempat dengar yang nangis di part mana nih? Kalau mau Iya, pas pisah sama ibunya, Pak. Memang generasi baper ini Mah ya. Sebetulnya sih bukan baper tapi lebih kepada menjiwai ya. Ya, iya. masing-masing lah kita juga manusiawi ya, apalagi terpisah dari ibu. Ini yang kebetulan masih di rumah, suatu ketika kalau sudah pembelajaran atau perkuliahan luring, tentunya agak berat ketika harus agak jauh dari rumah. Barangkali kalau sekarang makan pagi-pagi sudah disiapkan. Suatu ketika kalau sudah di Jogja, apalagi ngekos, tuh Rifki seperti yang sering merasakan itu. Tanya saja sama Rifki, sarapan paling cepat jam berapa? Rifki bisa jawab juga itu. Atau yang lain ya yang pernah ngekos ketika zaman SMA misalkan. Oke, kita lanjutkan dalam kisah filmnya Ihsan. Ketika Ihsan sendiri sudah di sekolahan dan sudah di asrama, justru malah kita hampir melihat Ihsan itu malah seakan-akan lebih terpuruk ya dengan kesendirian dia. Iya. Awal dia mulai berubah, awal dia melihat semangat ketika disuguhkan temennya yang cacat tadi ya, yang harus pakai krek, yang kakinya lumpuh itu, atau yang kecelakaan itu, jatuh, Ihsan datang dengan membantu. Nah, ini mahasiswaku yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk informasi. Saya zaman kuliah di kampus di UCY, dulu S1 di sini, saya punya teman laki-laki yang memang secara fisik sempurna, tapi secara psikis agak kekurangan. Namun harus kalian tahu, orang yang orang yang unik itu biasanya secara emosional, secara empati itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dalam artian, barangkali teman-temannya tidak mau membantu, tapi dia mau membantu. Itu yang kami rasakan. Berbeda halnya dengan yang dalam tanda kutip ya, yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, yang wah. Itu yang pernah saya rasakan. Kebetulan itu satu angkatan dengan saya dan hanya sebatas beda prodi saja. Nah, seorang siswa di sini dalam filmnya Ihsan mendapati perubahan dalam pola pikir ataupun dalam kebiasaan, dalam pribadi dia ketika datang sosok guru yang unik. Yang sudah nonton film siapa yang jadi bintang tamunya siapa? Bintang filmnya siapa? Siapa ya namanya, lupa ya, Pak. Gurunya yang jadi badut itu loh. Kan gitu ujungnya tuh. susah namanya Pak. Siapa? Sam apa sih? Lupa, nggak tahu. Rifki barangkali tahu. Yang sering main Pak itu Pak di Iya, kan bintang film pasti sering main semuanya, Rifki. Ada yang tahu siapa? Yang pasti gurunya itu memberikan hal-hal unik. Karena pribadi guru yang lebih kepada kesenian, maka bisa memberikan suasana sekolah, ruangan kelas itu lebih hidup. Meskipun dalam film bercerita terkait dia nyanyi sih aslinya itu karena film ya. Karena film India kalau nggak nyanyi itu namanya bukan film India ya. Terus lanjut sehingga si guru ini sampai mengenal sosok seorang siswa yang pendiam. Gurunya memang melihat bermula ataupun dimulai pembelajaran itu dengan silahkan kalian menggambar sesuka kalian. Iya. Barangkali ini bisa dijadikan praktek oleh kalian mahasiswaku semuanya ketika sudah jadi guru. Boleh kalian dengan memulai misalkan
silakan menggambar burung Garuda misalkan. Ya sebisa kalian, semampu kalian, seekspresi kalian. Kebetulan kan si Ihsan itu menggambar agak unik ya, hasilnya itu seperti lukisan abstrak atau apalah, yang pasti unik hasil gambarnya itu. Gambar si Ihsan itu memang beda dengan yang lainnya. Ketika hasil gambaran si Ihsan itu lebih bagus daripada yang lainnya. Dan bahkan kisahnya lebih lanjut, menemukan yaitu dengan menggambar. Meskipun pada awal filmnya sih, si Ihsan itu disuruh menggambar malah nggak menggambar. Karena mungkin nggak bisa melukis ataupun lain sebagainya. Memang jadi guru itu tidak selamanya harus menguasai. Seperti contoh, saya zaman SMA itu punya guru. Guru tersebut itu jadi pembimbing paskibra. Padahal guru tersebut kalau disuruh paskibra sudah menyampaikan, amit-amit saya harus paskibra. Begitu juga ketika jadi guru, misalkan kalian mencoba suasana kelas ini kurang bagus atau monoton, barangkali bisa dengan mengajak bermain ataupun menggambar, dan tentunya ada sangkut pautnya dengan materi. Serta-merta jauh, tidak serta-merta asal hiburan misalkan, tidak demikian. Lanjut kisahnya sampai dengan si Ihsan ini merasa selalu dikucilkan oleh setiap guru, tapi guru yang baru ini kalau tidak salah termasuk yang jadi bintang film dalam film berjudul Pike, tahu? Dia juga. Halo, ada yang tahu? Enggak, Pak. Oh, nggak tahu ya. Ada Undangan. film India judulnya itu Pike, PK ya. Kalau dalam bahasa India itu PK itu artinya pemabuk kalau tidak salah. Alah, malah saya juga lupa namanya. Tadi saya sudah ingat nama artisnya, sekarang kok jadi lupa lagi. Amir Khan. Siapa? Amir Khan. Apa bukan? Amir Khan. Iya, kalau nggak salah, Pak. Saya termasuknya suka banget film India. Mila suka atau tidak suka film India? Suka banget. Jangan-jangan yang di Antv itu sering nonton juga, jangan-jangan. Saya seringnya film yang misalnya 1 tahun sekali tayang kayak gitu, Pak. Kayak Gerua kayak gitu. Itu Kabikusi kayak gitu sering nonton. Tapi kalau yang di film hari selalu ada itu enggak. Oke, Mila, yang suka Korea juga jangan tersinggung ya. Kalau ada contoh filmnya yang memotivasi dari kisah psikologi dalam berpendidikan ataupun psikologi pendidikan, mungkin bisa saya tayangkan ya. Bagi yang senang Korea, tentunya yang tidak begitu suka dengan film India. Kita lanjutkan karena mengupas tuntas filmnya kita hanya satu pertemuan, maka filmnya pun akan saya lanjutkan. Oke, singkat cerita ketika dia ulangan dalam guru yang sama, jadi si Ihsan itu tentu tadi disampaikan angkanya sering kebalik ya. Angka 4 yang harusnya demikian malah kebalik, dan seterusnya ya, yang sering kebalik-kebalik, termasuk dari pengetahuannya ataupun secara penangkapan dalam memorinya cepat penuh. Jadi kalau HP itu terlalu banyak aplikasi ya, sering cepat penuh, ketika sudah terisi cepat lupa. Ini bagian dari kita untuk mencarikan solusi. Barangkali ini sebagai film inspiratif untuk yang merasakan ada keunikan di anaknya. Namun ini kan bukan satu-satunya. Kalau dalam kisah filmnya si Ihsan sendiri kan dalam perjalanan filmnya itu diadakan lomba kayak melukis ya. Dia kan lomba melukis, dan memang si Ihsan posisinya lebih unggul. Dan ini mulai dianalisa oleh gurunya, ternyata ini anak dapat khusus. Ketika tulisannya demikian malah dia kebalik.
yang agak mirip. Ini diberikan penjelasan oleh gurunya. Karena di sini kan orang tuanya mungkin ketidakpahaman. Inilah pentingnya sebagai orang tua, kalau orang tuanya tidak paham dan kita tentunya paham, misalkan ada keunikan di anaknya, maka sampaikanlah ke orang tuanya. Namun cara penyampaian kita kan tidak serta-merta, anak kamu itu gini, tidak demikian. Karena apa? Masing-masing orang tua tentunya takut ada yang tersinggung lah bagi kita ketika menyampaikan ke orang tuanya. Jadi singkat lanjutnya dalam filmnya si Ihsan itu kan diberikan kegiatan yaitu dengan menggambar ataupun melukis, dan kebetulan si Ihsan di sana itu kan tercatat sebagai juara ya, yang awalnya kepada orang tua itu tidak pernah memberikan kebanggaan, yang awalnya selalu dikucilkan oleh sekolahan, ya happy ending lah kesimpulannya itu filmnya. Nah, kembali ya, kita rangkum. Kalau filmnya memang demikian happy ending. Tapi kan dalam kehidupan kita tidak semulus seperti ini ya. Cuman kan kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil ilmu. Kita bisa mengambil sikap. Ternyata ketika ada siswa yang unik, ini kan baru satu contoh. Satu contoh dan baru satu solusi. Misalkan siswa yang diseleksi ya. Satu contoh dan baru satu solusi. Bagaimana Rifki misalkan jadi guru suatu ketika. Jadi guru di SMA, kebetulan ada siswa yang tunanetra. Rifki mau seperti apa kira-kira? Tunanetra mungkin kalau ada kasus seperti itu, Pak, kita bisa mengkombinasikan cara kita mengajar, Pak. Misal kita enggak tulisan tapi juga dengan media audio. Soalnya kan untuk pengguna sendiri selain pakai meraba itu pakai audio, Pak. Kalau ada siswa yang tunanetra, tentunya kita harus mengedepankan pendengaran ya. Karena biasanya orang yang tunanetra, ya ini harus saya sampaikan, konon kata mereka yang tunanetra itu mereka lebih sepakat dengan disebut buta daripada tunanetra. Ini kata yang tunanetra. Jadi lebih senang disebut buta daripada tunanetra. Biasanya orang yang tunanetra itu lebih bagus pendengarannya. Kalau kita mengatakan buta agak kasar banget ya. Nah, terus misalkan Rifki contohnya yang kedua. Rifki misalkan jadi guru, kebetulan siswanya tunarungu. Apa yang akan Rifki lakukan sebagai seorang guru? Kalau kita mengedepankan visual, Pak. Oke, mengedepankan visual, peragaan ya. Iya, cara memperagakan. Jadi kalau mahasiswaku pernah Jumatan ya, yang laki-laki, kalau pernah Jumatan di kampus UIN, Sunan Kalijaga di Jogja, khotibnya di atas, biasanya di bawah khotib itu ada yang memberikan peragaan. Yaitu bagi jamaah yang tunarungu. Saya pernah melihat Jumatan, bukan melihat ya, mengikuti Jumatan. Kalau di stasiun televisi barangkali ada di TVRI, kalau berbicara terkait khusus orang yang tunarungu. Yang selanjutnya, bagaimana posisinya nih? Kita berbicara secara fisik nih. Kalau ada kita kedapatan siswa yang tunarungu, yang kedua dengan tunawicara, yang ketiga dengan tunawicara. Rifki mau seperti apa? Jadi guru, siswanya tidak bisa berbicara. Apa yang bisa Rifki lakukan sebagai seorang guru? Gimana ya, Pak? Tentunya kan ada bahasa pemeragaan kayak bahasa tangan gitu, bahasa isyarat. Untuk pertama kali, untuk yang misalkan masuk jenjang pertama kali lah, Kak, mungkin yang pertama kali diajarkan gitu, Pak, untuk gaya bicara untuk mereka seperti apa. Soalnya kan yang paling penting semua komunikasi, jadi diajarkan komunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, selanjutnya ini contoh lain. Rifki kurang bagus mikrofonnya. Saya ingin komentar dari jauh hari aja. Jauh hari jadi guru, kebetulan dapat siswanya ini
tunawicara, tunarungu, sama tunanetra. Kira-kira Jauhari mau seperti apa sebagai seorang guru? Ya, kalau menurut saya ini Pak, kita minta bantuan ke sekolah yang khusus untuk mereka itu Pak, kayak ke SLB. Kita coba hubungin mereka dulu gitu Pak. Mungkin cara terbaiknya seperti itu Pak. Karena kan kita gimana ya, belum punya standar pendidikan untuk yang orang seperti itu gitu loh Pak. Kan kita kan cuman kalau misal di FB itu kan cuman diajarin cara mengajar ya yang orang normal biasa saja. Makanya kita butuh bantuan dari sekolah luar biasa gitu Pak. Oke. Terima kasih Jauhari. Jadi secara kesimpulan, kalau Jauhari disuguhkan murid seperti itu, barangkali kita mengatakan kita belum siap mengajar ya. Tentunya kita perlu bantuan bagi ataupun dari yang memang di bidangnya. Kalau di Indonesia itu ada pendidikan luar biasa, dia misalkan di kampus UPI. Kita berbicara yang fisik ya, kita berbicara yang fisik terlebih dahulu. Tentunya yang fisik yang dimungkinkan ini fatal sekali terkait masalah panca indera. Nanti akan kita detailkan dalam materi. Selanjutnya, kita mencoba perbedaan dalam psikis. Kalau fisik kan masing-masing bisa lihat. Yang tunanetra, yang tunarungu, yang tunawicara. Benar ataupun tidak, biasanya ini Jauhari, Rifki, dan Mas Syuku yang lainnya, biasanya kalau anak tunarungu pasti bakal tunawicara. Betul atau tidak? Betul. Biasanya seperti itu ya. Kalau tidak mendengar katanya Bagian besar. isu. Bisa bicara. Tapi ternyata tidak demikian sekarang. Ada ternyata di beberapa anak, dia memang tidak bisa, tapi bisa berbicara. Saya lupa istilahnya ya, tapi ini bagian yang bakal kita pelajari dalam psikologi pendidikan. Ini berbicara fisik ya, kita berbicara fisik banyak yang lain ya, misalkan bagaimana dengan siswa yang di beberapa tempat kan, ada seorang anak ya, naudzubillah, kita mudah-mudahan dijauhkan ya, anaknya misalkan tidak punya tangan, kiri kanan tidak punya, otomatis kan nulis dengan kaki. Atau bahkan beberapa tahun ke belakang ada seorang gitaris menggunakan kaki. Ini kan berbicara fisiknya, bukan yang alat vital ya. Jadi di luar alat vital yang misalkan tidak punya kaki, tidak punya tangan, ataupun lain sebagainya. Namun kita fokuskan sekarang dalam psikologi. Bagaimana cara kita menghadapi siswa yang secara psikologi itu berbeda. Tadi kan saya berikan contoh. Disleksia itu hanya satu kasus, dan dalam film hanya satu solusi. Nah, ada atau tidak yang bisa memberikan contoh keunikan siswa yang barangkali nanti akan kita hadapi ketika kalian PPL 1, misalkan ketika kalian PPL 2, dan atau bahkan nanti ketika kalian menjadi guru. Saya diberikan contoh keunikan siswa yang secara psikologi di luar disleksia. Saya minta contoh dari 20 mahasiswa, silahkan. Mudah-mudahan diam ini berpikir ya, bukan ngantuk. Silakan berkomentar, ada? Rifki, ada contoh lain? Jauhari, Ahmad Solihin, Mila, Dian Lestari, dan yang lainnya ada contoh yang bisa di-sharekan kepada teman-teman? Saya ada sih Pak kasus, cuman cara penyelesaiannya itu belum tahu kalau dari saya Pak. Kalian cuman melihat aja gitu. Contohnya apa, Rifki? Itunya bisa dibilang autis lah, agak idiot. Itu dulu tuh Pak saya SD gitu Pak. Siapa itu? Atas dulu. Hah? Dulu pernah satu kelas Pak. Oke. Teman ketika SD, oke. Dia seperti apa anaknya? Anaknya itu agak idiot Pak, gitu. Susah diajak komunikasi, sama ya nggak nyambung gitu.
Dan konon juga nggak naik kelas 4 kali, Pak. Jadi 4 tahun menurut saya. Itu enggak naik kelasnya hanya kelas 1 atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4? Masih di kelas 2, Pak. 2 SD. Oke. Berarti Rifki pernah satu kelas dengan yang seperti itu? Waktu kelas 2 itu. Oh, waktu kelas 2 itu, oke. Menurut Rifki sendiri, kekurangannya dia seperti apa? Misalkan kayak Ihsan tadi kan, huruf P itu harusnya P-nya ke depan, malah ini ke belakang misalkan. Itu seperti apa yang selama ini Rifki ketahui? Kalau dari film yang tadi itu kan kasusnya disleksia ya, Pak. Tidak komunikasi, juga dalam pemikiran ya, Bung. Tapi kalau udah masuk ke kasus kayak out tuh agak susah, Pak, diajak komunikasi. Bahkan untuk cara aja agak kesusahan, Pak. Menurut Rifki, penilaian Rifki, anak tersebut memiliki kelebihan apa, Rifki? Kalau kelebihan sih, Pak. Makanya tadi saya bilang kan, saya punya orang seperti itu, tapi belum tahu cara menanganinya seperti apa. Oke, terima kasih Rifki komentarnya. Saya berharap yang lain berkomentar juga nih, yang lainnya ya, bukan hanya Rifki, Mona, sama Jauhari. Yang lain ini yang belum menyalakan kamera kenapa ya? Dan yang belum berkomentar kenapa nih? Silakan yang lain yang belum. Dian sajalah, teman-teman yang lain nggak tahu. Dian ada yang mau disampaikan? Pengalaman saya dulu, saya waktu SMP pernah, Pak. Jadi sekolah saya di SMP 15 SMP, itu menerima siswa SMP 15 mana? SMP 15 Kota Cirebon. Oh, Cirebon. Ya, Oh, Dian orang Cirebon. iya, Pak. Udah di Jogja belum, Dian? Belum, Asli Cirebon? asli Cirebon. Oh, gitu. Kok saya baru tahu kalau Dian orang Cirebon? Oh, lanjut, Dian, seperti apa? Lanjut. Jadi walaupun sekolahnya negeri, tapi ditunjuk dari kota itu bisa nerima anak luar biasa gitu, Pak. Betul. Dan dicampur kelasnya juga. Kebetulan saya waktu itu tuh sekelas sama yang pertama ada yang sedikit autis, yang kedua kekurangan di pendengaran, Pak. Jadi nggak bisa dengar, dan kalau nggak bisa dengar tuh otomatis kurang lancar juga berbicara juga gitu. Tapi masih ada kemauan untuk belajar. Oke. Berarti kan temannya Dian sendiri bisa menilai dalam artian kekurangannya. Selama Dian kenal dan sampai sekarang kalau Dian bisa menyimpulkan, dia punya kelebihan apa? Apa ya? Kalau yang Dian tangkep, yang dari ada yang tidak bisa mendengar. Dia kan tidak bisa mendengar, tapi dia tuh mencoba membacanya tuh, jadi apa sih, Pak? Kayak dia tuh lebih banyak kemampuan untuk belajarnya gitu, karena dia mempunyai kekurangan itu. Gitu. Oke, terima kasih Dian komentarnya. Ini ada Haikal ngetik di kotak chatting. Sama saya juga punya Pak, sama seperti dalam film. Dia punya kekurangan seperti Ihsan, tapi dia punya kelebihan dalam menebak suatu, Pak. Dan itu pun hasilnya benar, sesuai apa yang dia tebak. Maaf Pak, nggak bisa on cam karena perjalanan pulang. Entah dari mana ke mana ini, Haikal ini. Ini Haikal sebetulnya agak unik juga selama hidupnya ya, punya pengalaman ataupun hal yang dirasakan oleh Ihsan. Nah, kita sekali lagi kita tidak tahu ya, karena tersebut adalah film dan ini kan bagian dari kisah inspiratif. Tidak hanya sebatas
film-film nasionalisme, ternyata yang bisa mengetuk hati kita sebagai seorang guru pun bisa bagian dari film inspirasi. Kita lanjut kepada materi sedikit. Kalau kita berbicara psikologi, saya bacakan aja. Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia. Ingat, yang kita bahas di sini adalah manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Mona, Rifki, Jauhari, dan yang lainnya, suatu ketika kalian jadi guru atau suatu ketika kalian ke Jogja, bagi yang belum, ketika menemukan teman, kita bagian dari kita itu tak harus tahu yang namanya psikologi masing-masing anak, masing-masing teman. Jadi ketika bergaul kita harus tahu caranya. Ya, yang memang tidak pantas untuk kita bergabung, tidak usah menjadi temannya. Tapi kenal sih kenal, boleh, tidak masalah. Di sini disampaikan baik individu secara person ataupun secara kelompok. Tentunya saya menyampaikan jangan pernah pilih-pilih teman, tapi harus milih teman. Jangan pilih-pilih berteman, tapi tetap harus milih teman. Oke, kita lanjutkan sebentar. Lalu yang selanjutnya bentuk-bentuk dari gejala jiwa. Kita langsung kepada psikologi. Ada yang disebut dengan gejala kognitif. Gejala kognitif adalah berbicara terkait penginderaan, berbicara terkait persepsi, berbicara terkait memori, berbicara cara berpikir sampai dengan intelijensi. Pertama, yang ingin saya sampaikan, ini sebetulnya ingin nanyanya saya biar enak ke yang belum saya tanya ya. Sebentar. Dwi aja lah, dari tadi hanya kalian-kalian terus yang komunikasi sama saya. Dwi Indah Lestari. Iya, Pak. Menurut Dwi, kita berbicara gejala kognitif ini Dwi. Ada contohnya adalah penginderaan. Alat indera menurut Dwi ada berapa? 5. 1. Lihat. Mata. Alatnya, ya. Jangan gunakan alatnya. Mata. Terus? Hidung. Oke. Mulut. Oke. Telinga. Terus? 1, 2, 3, 4. Sama ada satu lagi. Apa satu lagi? Oh. Nah. Mata, hidung, mulut, telinga. Sama apa satu lagi ya, Pak? Lupa saya. Ya Allah. Satu lagi alat pengindera itu peraba ya. Oh iya. Apa? Tangan. Nah, peraba kulit ya. Iya, Pak. Berikan contoh. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dwi, menurut Dwi, kalau cabai itu rasanya apa? Pedas. Nah, apakah ada di lidah itu pedas? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau cabainya pedas itu Lidah itu asin sama manis. gimana, Pak? Yang bisa dirasakan oleh lidah itu asin, manis, terus apa lagi? Asin manis. Pahit, Oke, pahit. Pahit. asam. Asam, oke. Tapi tidak ada rasa pedas. Sebetulnya cabai itu bukan pedas, Dwi. Justru malah apa? Cabai itu bukan pedas, melainkan panas. Aslinya itu cabai itu panas. Kalau tidak percaya, Gitu ya, Pak ya. tidak percaya, Dwi nanti ke dapur terus ngambil cabai, dipotong, terus diolesin di kulit. Pasti panas. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan saya selanjutnya, Dwi. Tahu alat vital? Tahu? Coba tunjukkan alat vital. Jangan salah persepsi. Tahu nggak alat vital itu apa? Bukan itu, Pak. Dimaksud alat vital itu sama dengan alat indera. Tapi kan kita konotasinya kalau alat vital itu kan lebih kepada jenis kelamin, bukan? Ini bagian yang harus kita pelajari bersama. Pertama kita berbicara masalah gejala kognitif. Jadi siswa atau anak itu dimungkinkan bakal kurang menerima pengetahuan secara kognitif karena penginderaan. Kenapa? Kok indera itu pertama? Yang tunanetra kita bagaimana menghadapinya? Yang tunarungu, tunawicara dan seterusnya. Ketika indera salah satu dari 5 panca indera kita tidak berfungsi atau bahkan misalkan naudzubillah ya, kelima-limanya tidak berfungsi, ini kan Masya Allah, seperti apa kita memberikan pengajaran kepada anak tersebut. Ini baru sepintas saja terkait penginderaan. Kedua, persepsi. Saya ingin bertanya dan saya harus berikan sebuah contoh.
Mona, kalau saya tampilkan ini ada mereknya ya, mudah-mudahan nggak kedetek sama YouTube ya nanti. Ini menurut Mona warnanya apa? Saya berbicara persepsi loh. Gimana, Pak? Ini kan HP saya. Ya, HP saya menurut Mona warnanya apa? Saya berbicara persepsi. warna putih sama hitam. Ke depan layarnya warna hitam, terus ringnya putih. Oke. Secara persepsi berarti ini warnanya apa? Putih, Ini? hitam. Ketika kita bisa mengumpulkan persepsi adalah seperti apa yang kita lihat. Kalau Mona di depan, barangkali kan bisa melihatnya kan hanya warna hitam, bukan? Ya, Tapi bagi saya yang di belakang adalah warna putih. Ini adalah persepsi. Begitu juga dengan cara belajar. Seperti yang dirasakan oleh Ihsan tadi, yang diseleksi tadi, ketika disuruh baca, huruf itu seakan-akan seperti bergoyang, kan kita perlu solusi. Apakah kita bisa paksakan anak untuk membaca terus? Tentunya tidak. Barangkali dengan mendengarkan. Oh iya, ini ada informasi terbagus. Mudah-mudahan kalian sudah tahu infonya. Bagi yang belum tahu akan mungkin ini bisa jadi bahan motivasi. Kalau di sini ada mahasiswa yang senang membaca novel, atau betul novel ya. Sekarang itu sudah terjual novel yang sudah bukan lagi bentuk buku, melainkan sudah bentuk voice, sudah bentuk suara. Nah ini barangkali bagi siswa yang diseleksi ya, bisa menggunakan ini. Disuruh baca buku, dia tidak mungkin kan membaca karena kan hurufnya bergoyang-goyang, barangkali dengan mendengarkan tadi. Nah kembali ke persepsi. Saya nanti akan memberikan sebuah contoh terkait persepsi. Jadi cara pandang itu seperti apa? Saya di belakang saya tidak mungkin saya buatkan ataupun saya jadikan papan tulis. Tapi paling tidak saya ingin memberikan contoh. Menurut Mona, ini kan ya kebetulan yang menyalakan mikrofon kan Mona. Menurut Mona, perbedaan angka 9 dengan angka 6 apa? cuman itunya sih Pak, tangkainya gitu. Kalau tangkai 6 kan ke atas, kalau 9 ke bawah. Kalau ditidurkan, kita bisa menebak itu angka berapa? Iya bisa. Kan kalau arahnya 6 kan ke depan, kalau perutnya ke depan kalau 6, kalau yang 9 kan ke belakang. Kalau ditidurin kayaknya bisa kelihatan. Nah, inilah yang ingin saya lanjutkan terkait masalah persepsi. Begitu juga seperti ini. Suatu ketika saya kalau saya hanya memberikan materi dalam bentuk slide PowerPoint seperti ini yang hanya kata-kata, masing-masing mahasiswa kan ada dimungkinkan membuat persepsi sendiri-sendiri. Makanya ketika ada yang menyampaikan materi dan tidak paham, perlu bertanya kepada yang membuat materi. Kita lanjut, memori. Memori beberapa tahun ke belakang. Ini tempat siapa yang ada adzan? Dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu sebentar sebelum adzan asar ya. Saya ingin berbicara terkait memori. Beberapa tahun ke belakang barangkali memori HP itu cuma sebatas 2 GB, 4 GB, jarang yang sampai 16 GB apalagi 32 GB. Ini berbicara masalah HP, berbicara masalah laptop ataupun gadget yang lainnya ya. Pernah atau tidak Rifki berpikir berapa kapasitas kepala kita, memori di otak kita? Pernah berpikir berapa kapasitasnya? Giga kah, tera kah, atau berapa kira-kira menurut Rifki? Nggak tahu, Pak. Tentunya kan kita tidak pernah tahu. Kita tidak bakal tahu berapa kapasitas otak kita bakal menampung memori. Bahkan ada sebuah lagu, nanti akan saya sampaikan dalam slide PowerPoint saya. Mungkin ada yang tahu salah satu grup band yang lirik lagunya, lumpuhkanlah ingatanku, jika itu tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya, dan seterusnya. Karena kalau dinyanyikan nanti kena copyright di bawahnya di YouTube saya. Bukan itu yang saya maksud ya. Hapuskan memori itu untuk masalah mantan. Tapi yang akan saya sampaikan, yang ingin saya lanjutkan di sini adalah memori ataupun cara menangkap. Jadi siswa itu beda-beda cara menangkapnya. Di sini barangkali ada yang suka belajar habis subuh, silahkan tidak masalah. Atau bahkan ada yang suka belajar sebelum tidur, atau bahkan ada yang belajar ketika tidur, mungkin ada juga ya. Atau bahkan masing-masing kan berbeda berbicara masalah belajar.
itu waktunya ditentukan supaya itu bisa menyerap, meresap ke dalam memori dia. Saya ulangi, otak manusia tidak bakal terbatas memorinya. Dan Rifki, saya ingin berikan contoh. Rifki misalkan punya HP, taruhlah memorinya itu 32 GB. Ketika Rifki ingin mencari sebuah file, apakah Rifki harus cari dulu? Rifki? File apa? File apa, Pak? Gini, misalkan Rifki punya HP ini 32 GB. Terus misalkan Rifki ingat di dalam HP-nya itu ada foto ketika mantan SMA misalkan. Kan contoh ini. Otomatis kan Rifki harus mencari, betul kan fotonya? Harus mencari dulu. Tapi pertanyaan saya, ketika Rifki saya tanya, punya nggak kenangan termanis bersama ibu? Ibunya Rifki masih ada kan? Masih, Pak. Oke. Rifki punya atau tidak Alhamdulillah. kenangan termanis bersama ibu? Itu kenangan yang tidak bisa terlupakan. Tentunya punya kan? Ada. Punya ya Rifki? Nah, Iya, punya. kalau Rifki punya, apakah ketika saya tanyakan Rifki harus mencari dulu di isi kepala? Enggak. Ya harus. Langsung, Pak, ketemu. Langsung kan? Itu kegiatan berapa lama? Maksudnya itu berapa tahun ke belakang? Udah hampir 12 tahun, Pak, waktu itu. Inilah bedanya manusia dengan alat berbicara memori. Memori itu bisa di-refresh. Kalau otak manusia itu tidak bisa ya. Termasuk saya kalau berbicara kenangan sama orang tua ya, sama ibu saya itu, saya masih ingat sampai sekarang. Dan kalau saya resapi sendiri, saya pernah ketika yang saya manusia ya, saya ingin pulang, misalkan saya ingin pulang ke Tasik, terus tiba-tiba keinget ibu, saya itu waktu itu sekitar usia 5 tahun, saya masih ingat. Saya usia 5 tahun bawa ayam jago. Bawa ayam jago mau dijual. Orang kampung itu kan bisa jual ayam untuk kebutuhan hidup ya. Waktu itu saya masih ingat saya yang bawa ayam, terus kepleset, ayamnya pergi karena iketannya lepas. Ibu saya yang ngambil sampai ya Allah, sekali itu saya nangis sendiri. Nah, ini bagian yang ingin saya sampaikan. Itu kegiatan saya sekarang usia 30. Usia 5 tahun sekitar 25 tahun yang lalu. Di kepala saya ini masih teringat. Nah, ini bedanya memori HP, memori laptop, ataupun memori apapun dengan memori manusia. Nah, kapasitas otak manusia itu tidak ada istilah, masih ini otaknya kecil, atau bahkan disebut dengan dasar otak udang. Konon dikatakan otak, tahu istilah otak udang? Rifki apa? Otaknya kecil, Pak. Sebetulnya otak udang itu aslinya bukan otaknya kecil. Justru malah sampai ke otak itu udang itu isinya adalah kotoran. Atau ada yang mengatakan otaknya di mana, di dengkul dan lain sebagainya. Bukan itu yang saya lanjutkan, yang ingin saya sampaikan. Kita lanjutkan sedikit kepada berpikir. Berpikir ini muncul dari penginderaan, dilanjutkan dengan persepsi, masuk kepada memori, maka kita bisa berpikir. Saya ulangi, penginderaan kalau kita normal, maka kita bisa menentukan sebuah persepsi. Ketika persepsi itu tumbuh, maka masuk dalam otak. Ketika dalam otak sudah meresap, nanti pun otak mahasiswaku kita bagi menjadi 3. Ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Satu lagi ada di tengah-tengahnya. Memori jangka pendek apa? Seperti contoh, saya hari ini nyuruh kalian menghafal. Misalkan saya berikan nomor HP saya 085223 dan seterusnya. Secara tidak langsung saya paksakan kalian untuk menghafal, itu hafal. Namun ini disebut dengan memori jangka pendek. Mungkin 2 atau 3 hari lupa. Biasanya kita lakukan dengan menghafalkan plat motor atau plat mobil ya. Ini memori jangka pendek. Tapi kalau memori jangka panjang, ini dengan keterusan, terus menerus sampai tidak bisa dihilangkan di kepala kita. Atau sebuah kegiatan yang selalu kita ulang-ulangkan, itu disebut dengan memori jangka panjang. Dengan kita sengaja menghafalkannya, maka itu masuk jadi memori jangka panjang. Kita lanjut. Berpikir, setelah berpikir,
maka dia bakal menemukan yang namanya intelijensi. Kecerdasan ya, intelijensi itu sangat banyak sekali ya, bukan hanya sebatas IQ, ada SQ, ada EQ, ada PQ dan lain sebagainya. Ada sekitar kurang lebih 12, jadi saya kurang 2 ya. Ada 12 kecerdasan dalam diri manusia. Kita menemukan anak yang cerdas secara IQ, barangkali secara emosional dan spiritual mungkin dia lemah atau sebaliknya. Berbicara terkait gejala kognitif, inilah yang jadi pokok pertama kalau kita berbicara terkait dalam proses pembelajaran ke depan, termasuk dalam proses perkuliahan di sore hari ini. Mudah-mudahan waktunya masih panjang. Rifki, waktunya masih panjang? Oh, udah lebih ya? Udah lebih jam Udah lebih, Pak. 29. Itu yang bisa saya sampaikan sepintas terkait gejala kognitif, dari mulai penginderaan, persepsi, memori, berpikir, dan intelijensi. Rifki dan yang lainnya, untuk mata kuliah psikologi pendidikan, seperti dalam handout yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian cari buku karyanya Santrok. Dalam psikologi pendidikan, sudah ada dalam handout. Sebentar, saya lupa nyimpan bukunya. Sebentar ya, saya ambilkan. Oh ini, sebentar ya, saya ambilkan. Oh, bisa JJ Santrok juga boleh ya. Yang pertama dari bukunya JJ Santrok, yang kedua dari bukunya Slavin. Kalau di fakultas ini ada Slavin jilid pertama, ini tuh psikologi pendidikan ya. Ini bukunya Slavin jilid pertama, ini jilid kedua. Saya berharap bagi yang belum di Jogja bisa mencari buku secara online. Kalian punya kakak kelas dengan nama Ika Rahayu, apa namanya itu, saya kurang tahu. Bisa nanya ke kakak kelas kalian Ika. Waktu itu Ika di Kalimantan kuliah psikologi pendidikan sama saya. Dia membeli di salah satu toko online, tidak usah saya sebutkan ya, warnanya oranye toko online-nya itu. Itu konon harganya hanya 20 kalau bukan 30.000. Bukan saya mewajibkan. Bagi yang sudah di kampus, ada bukunya di tempat saya. Bagi yang belum di kampus, boleh pinjam sama saya dengan cara di copy atau seperti apa silahkan. Yang pasti saya tidak mengatakan untuk dijual belikan ya. Karena kalau buku di copy terus dijual belikan itu kena undang-undang. Ini akan saya berikan penugasan nanti secara, karena kalian 31, dimungkinkan saya penugasan kelompok saja. Dimungkinkan penugasan secara kelompok saja, kalau tentunya tidak memungkinkan kalau dijadikan individu, karena kan 31, masa setiap hari presentasi. Ini jadi presentasi yang saya sampaikan, paparan presentasi itu saya ngambil dari bukunya Slavin ini, Robert E. Slavin sama JJ Santrok. Jadi kalau kalian sudah punya 2 buku ini, juga sangat bagus sekali karena insya Allah bisa memahami sangat dalam untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Ini yang gejala kognitif. Terus minggu yang akan datang kita akan berbicara terkait gejala afektif. Terus yang selanjutnya kita akan berbicara gejala psikomotorik. Ini sepintas sebagai awal perkuliahan di pertemuan keempat dan selanjutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan yang lain, kita punya modal sekitar paling tidak 3 kali pertemuan lagi, setelah itu kita UTS. Rifki dan mahasiswaku yang lainnya yang saya banggakan, di sore hari ini, sebentar saya stop dulu share screen-nya. Di sore hari ini, hari Jumat, saya berharap kalian lebih aktif, lebih proaktif dalam semua perkuliahan, bukan hanya sama saya ya, bersama Bapak Ibu yang lainnya. Kalau ada tugas, ayo segera diselesaikan. Demikian juga dengan buku yang saya berikan barusan. Jadi buku tersebut ini memuat beberapa bab dan nanti akan saya berikan
akan saya ambil bab mana yang akan kita presentasikan di setiap pertemuan. Nah, bukan masalah tugas, bukan. Justru malah ini karena cara belajar dalam mata kuliah psikologi pendidikan, kalau tidak membaca, tentunya tidak bakal ada yang bisa kita dapat. Tentunya bukan hanya ini ya, semua mata kuliah tentunya. Itu Rifki, Jauhari, Mona, Dian, Dwi, dan yang lainnya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau berkomentar. Silakan dari 20 mahasiswa yang sudah join di Zoom. Silakan. Bukunya boleh dipinjam, Pak? Boleh, silakan. Pak, bukunya Nanti boleh saya mampir. Silakan, siapa yang berkomentar? Indah, Pak. Oke, Dwi Indah boleh. Jadi gampangannya gini ya. Kebetulan saya punya buku milik perpustakaan fakultas. Kalau mau dipinjam silahkan. Misalkan kalian, tentunya saya tidak menyarankan ya untuk di copy ya, karena ini hak orang lain ya. Namun kalau di copy untuk dipelajari, saya pikir boleh-boleh saja. Yang penting jangan di copy untuk diperjualbelikan ya, karena ini hasil pemikiran orang lain. Tadi kan sudah saya sampaikan, kakak kelas kalian ada namanya Ika, ada Lydia, dan yang lainnya sudah ataupun sama-sama punya buku karyanya Robert S. Lavin. Atau kalian cari aja di toko online, banyak yang murah tuh. Ini sangat mahal sekali. Tapi Ika itu sama Lydia, itu harganya bisa 20.000, tapi sama bentuknya seperti ini, plek persis. Agak aneh juga kan? Silahkan kalian tanya aja ke sana kok. Bisa semurah itu harganya. Ada yang mau disampaikan, Jawari? Boleh difotokan Pak, covernya aja Pak. Oh, boleh sebentar. Saya boleh Ya, siapa tahu saya ada teman kampus lain atau apa yang punya kan. Oke. Saya sebetulnya sudah menyiapkan Jawari, tapi entah di pertemuan keberapa ini. Jadi kan saya kuliah itu mempersiapkan materi itu full selama 1 semester. Silakan yang lain ada yang mau berkomentar dulu, silakan. Silakan berkomentar dulu, silakan sambil saya carikan filenya. HP saya sedang dicas jauh hari, jadi agak kesulitan saya kalau harus langsung memfotokan. Sebentar, mudah-mudahan masih ada bukunya karena saya sudah menyiapkan. Bentar. Silakan ada yang lain yang berkomentar sambil saya carikan gambar bukunya. Pak, kira-kira kapan offline ya, Pak? Hah? Kuliah offline-nya maksudnya. Ini pertanyaan dari siapa? Nih, Hah? Dari siapa? nih. Dwi. Ya. Jadi Dwi dan yang lainnya, bagi mahasiswa yang ingin kuliah offline, itu sudah boleh. Nah, namun kalau aturan dari universitas, ingin saya tegaskan sampai hari ini kami belum mendapatkan edaran tersebut. Namun beberapa prodi itu sudah ada yang menyelenggarakan perkuliahan secara offline. Ini beberapa prodi yang tentunya prodi yang ada di UCY ya, bukan prodi yang lain. Jadi mereka sudah melakukan perkuliahan secara offline. Misalkan di sini yang sudah di Jogja terus ingin kuliah offline, tentunya saya malah lebih senang. Itu misalkan minggu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal November berarti ya, tanggal 5 berarti. Tiba-tiba ingin perkuliahan offline pun tidak masalah. Nah, sebentar jauh hari, materinya numpuk sekali nih. Jadi kesimpulannya jauh hari sudah saya siapkan kok, sebentar ya. Kalau nanti aja Pak, share-nya di grup WA. Ini yang ingin saya lanjutkan sedikit ya. Bentar, ini sebelum saya mengakhiri perkuliahan, Rifki, Jauhari, dan yang lainnya, saya ingin memberikan sebuah gambar. Tes, terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Ini yang sudah join, khusus laki-laki bisa berkomentar. Kira-kira ini gambar apa?
Ada yang tahu gambar apa? Gambar kuci, Pak. Apa, Rifki? Gambar kuci, tempat air. Oke, lebih spesifik. Terlihat motifnya tidak? Iya, Pak, terlihat. Oke. Gambar apa? Mona, gambar apa Mona? Orang lagi nari apa ya? Nari balet atau gimana sih? Nggak tahu, Pak. Ada yang lain silakan. Apa sih? Ini persepsi, ini persepsi. Silakan yang lain. Ahmad Solihin. Gambar lumba-lumba, Pak. Oke, Dian Lestari. Betul, yang benar adalah gambar lumba-lumba. Gambar lumba-lumbanya ada berapa, Dian Lestari? Aduh. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Iya. Paham. Ini salah satu contoh persepsi. Ini salah satu contoh persepsi dan tentunya saya akan berikan contoh yang lainnya. Ketika ditawarkan gambar, kalau sampai indera kita normal, tapi persepsi kita yang keliru, nanti cara berpikir juga ngawur. Ini kebetulan yang join di Zoom kan semuanya tidak ada yang tunanetra. Jadi tentunya masing-masing bisa membuat persepsi. Namun kan persepsi itu harus kita luruskan bersama-sama. Rifki, saya sudah korupsi beberapa menit, lebih dari 1/4 jam saya korupsinya, mudah-mudahan dimaafkan. Sementara kita akhiri dulu perkuliahan di sore hari ini. Jauh hari dalam waktu dekat akan segera saya fotokan untuk buku psikologi pendidikannya, dan mudah-mudahan ini bukan dalam rangka saya memaksa kalian untuk beli buku, bukan, karena buku sudah saya sediakan. Kalau mau kopi juga silahkan. Beberapa tahun ke belakang, bukan beberapa tahun ke belakang ya, tahun kemarin, tahun sebelumnya, kakak kelas kalian yang ada di luar pulau sana minta tolong temennya di sini untuk memfotokan satu bab. Jadi satu bab difoto dan dijadikan penugasan. Itu Rifki dan Mas Yoku yang lainnya. Sekali lagi saya selalu menyampaikan, ayo kita lebih komunikatif. Tentunya kalau kuliah di WA group ya, bertanyanya biar saya tidak menjawab berkali-kali. Kita akhiri perkuliahan di sore hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bermanfaat dan tentunya bisa ada nilai ataupun pembelajaran yang kita bisa ambil baik dari penugasan dalam film inspiratif dari India tadi, begitupun dengan materi yang sudah saya sampaikan meskipun baru sepintas. Saya akhiri perkuliahan di sore hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi kuliah seperti biasa ngetik di kotak chat nama NIM dulu ya, NIM nama lengkap. Setelah itu bisa langsung log out dari Zoom secara pribadi. Silakan.